Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak. Halo. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum itu, Ibu mau absen terlebih dahulu. Saat nama kalian disebut, sebutkan hewan peliharaan kesukaan kalian. Jangan ada kucing. Kumaha euy? Belum disebut. Oke. Apa? Solubiana. Kucing. Kenapa suka kucing? Suka main sama. Manja-manja, bebek ada gigi satu masuk. Oke, selanjutnya Agung. Agung. Apa? Ya, ayam. Ayam. Kenapa kamu suka ayam? Suka ayam. Suka makan. Ya, bisa dimakan. Bukan ayam pastinya. Oke, selanjutnya Ibri. Tikus. Kenapa kamu suka tikus? Lucu. Bukan hamster. Oke, selanjutnya Aida. Monyet, Bu. Kenapa kamu suka monyet? Karena mirip ibu. Monyet. Tenang, monyet. Lucu, Bu. Ya. Nih, baik. Oke, selanjutnya Sri Rahayu. Sapi bu. Ya, kenapa suka sapi Sri? Mahal bu. Ya, bisa dijual. Enak bu. Bisa dipegang. Sederhana sobi. Indriana. Anjing ibu, kadang-kadang ibu di rumah 12. Baru pindah-pindah semua dipanggil. Comeng, kapan ini? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini teman? Rana ibu. Karena saja. Iya bu. Kenapa Rana tidak hadir? Sakit perut. Sakit diare bu. Mencret ini. Diare. Diare. Diare, Bu. Diare. Diare. Ya aku pakai kata-kata. Oke, sebelum memulai pembelajaran mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak fokus, anak. Nah, iya bu. Sebelum kita mulai mungkin sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin berdoa? Saya. Oke, Indri, silakan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita bisa melakukan ice breaking terlebih dahulu. Teman-teman, Yeay. anak-anak silakan berdiri. Ini sibuk sama anak kecil. Ali. Sebentar, kita keluar main. Kita makan. Sama-sama. Nama bekal. Itu berikan saya. Ada yang bikin. Satu kali saja teman-teman. Oh. Atau mau dua kali. Dua, Ibu. Kali aja. Kali aja kali kedudukan. Sebelum itu, anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Aku. Oke, itu ya. Aturan. Ya, betul. Kita akan belajar aturan. Ini kalimat sih.
Oke. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Yaitu aku patuh aturan. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Oke, Indriana Yang silakan. pertama, memahami pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, siapa yang bisa baca? Bisa Oke, Haikal silakan. mengetahui aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, siapa? Oke, Sri silakan. Melaksanakan aturan dengan disiplin dan tanggung jawab. Ya, itu sudah benar ya teman-teman. Oke, sebelum itu, apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita taati di kehidupan. Ya. Apalagi teman-teman? Ada yang lain? Pedoman. Oke. Itu saja. Ya, ini Bu Sri. Sri, apa Sri? Ketentuan yang harus kita laksanakan, Ibu. Oke, itu benar ya teman-teman. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman, dan harmonis. Aturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Mengapa kita harus mematuhi aturan? Supaya tertib. Agar nyaman, Bu. Karena kalau tidak ditaati kita mendapat sanksi. Ya, apalagi teman? Anak-anak. Ya. Tidak konflik, jadi keluarga yang Ya, seperti yang di atas, menjaga ketertiban dan keamanan, melatih disiplin dan tanggung jawab, mencegah konflik, dan menjadikan warga yang baik. Selanjutnya, aturan ada di mana saja teman? ada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Oke. Aturan di rumah, bagi dan merapikan tempat tidur. Yang kedua, siapa yang bisa baca selanjutnya teman? Saya Oke, Indiana. menghormati seluruh anggota keluarga, menyayangi dengan tulus. Ibu salah menyanyi. Membantu pekerjaan rumah, tidak berbicara kasar, melakukan kegiatan secara mandiri. Oke. Selanjutnya, aturan di sekolah. Oke, Idris, silakan. Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, menghormati guru dan teman. Ya. Selanjutnya, aturan di masyarakat. Siapa yang bisa baca teman? Saya. Indiana, silakan. Pertama itu menghormati tetangga dan tidak membuat keributan. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengikuti aturan lalu lintas. Keempat, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja. Tapi kalau tetangganya bagus sih. Ya, itu bisa ditegur teman. Anak-anak. Bisa. Kamu bawa ke ketua RT. Iya, kamu tanyakan bahwa tetanggamu ribut. Iya, dia jangan negurnya. Padahal tidak benar. Tidak bisa dibentuk lagi. Tidak bisa, itu melanggar aturan juga. Oh iya. Oke. Oke, apa yang terjadi jika melanggar aturan? Mendapat sanksi, Ya. mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Nah itu, saya kan Ya, seperti tadi kan, mendapat teguran atau sanksi dari orang tua, guru atau masyarakat, seperti tadi yang dibilang oleh Indri. Contohnya yaitu tetangganya suka bergosip. iya. Selanjutnya bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini seperti kalau dari Indriana tadi, dia mau memukul tetangganya, itu juga bisa membahayakan diri dan orang lain. Ya kan, bunuh saja. Dan tidak yang melapor tidak bahaya. Itu sudah lebih melanggar aturan. Kami bisa dipenjara.
Oke, selanjutnya manfaat mematuhi aturan. Mengajukan dia bisa bertiga malam Bisa. Selanjutnya, manfaat mematuhi aturan. Hidup lebih tertib dan teratur, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, mendapat Kenapa izin? ya silakan Indri. Takut dipercayakan dari orang lain. Melatih sikap tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya, nah itu tadi ya materi dari aturan. Sebelum itu ibu mau membagi kelompok menjadi 3 kelompok saja. Nah, dari Indriana kamu menghitung 1, 1, Sri 2, 3, Indri 4, 1, 3 saja. 3, 2, 3. anak pertama. Oke, yang kelompok pertama. Silakan pindah ke sini. Imbalanku. Sama kayaknya. Nih, Ini. pindah kok ikutkan aku tadi. Oke, kelompok 2 sama tadi Saya. kelompok 2. Silakan di sini. Tidak ada. Misalkan. Tadi kamu sudah ada. Ya, itu aja. Anak-anak fokus, ibu tidak kasih izin. Ya. Oke, kelompok ini kelompok 3. Kelompok 2 yang kelompok itu. Buku sih. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian lembar kerja di mana menuliskan berbagai aturan yang terdapat di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalian isi tulis di sini aturan yang terdapat di rumah, sekolah, dan sebenarnya itu adalah masyarakat. Kelompok itu Ya. ikan, aturan. Dia masih pakai dulu. Berkelompok teman. Kenapa ada 2? Kan ada 3 aturan. Ayo sering. Oke, ibu beri kalian waktu 15 menit. Ya, Rio. Dimulai dari sekarang. Ibu tidak ada tulisan. Kenapa tidak bawa pulpen ke sekolah, teman? Kamu ke sekolah kan belajar. Males itu, Bu. Ya, malas. Oh, pulpen kan. Kamu lebih pulpen. Ya. Jangan. Udah. Jadi kalau udah. Biasa saja. Iya, Bu. Oke, anak-anak, waktunya sisa 10 menit lagi. Ya, ini tidak ada yang belum ada yang tidak kerja. Tidak ada, Bu. Hukum saja itu, Bu. Dorong. Ada di kepala nih. Kamu bisa dituliskan. Bagus soalnya anak-anak. Maksudnya kamu yang pulpen, Ibu. Ini pulpen nih. Terima kasih. Oke, anak-anak, sisa waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah. 2 Indri sudah. Oke. Dan anak sudah.
Yang di belakang kelompok 2. Kelompok 3. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Mas, jangan buka HP anak-anak. Tidak, kita nggak buka HP. Ih, kita baca ini. Kalau kita ini kan ada baik. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Nah, siapa yang sudah selesai? Aku. Oke, siapa yang pertama? Kami. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Ya, dulu. Oke, anak-anak perhatikan teman kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu Ini kamu. aturan yang terdapat di rumah. Yang pertama itu tidur dan bangun tepat waktu, Ya. tidak memukul adik, sarapan tepat waktu. Aturan di sekolah tidak membuli, tidak tidur saat belajar dan mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas apa tuh? Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya itu. Selanjutnya, aturan yang terdapat di masyarakat. Yang pertama, tidak mencuri. Yang kedua, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, melakukan gotong royong. Ya, teman-teman, anak-anak itu sudah benar ya. Aturan yang terdapat di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya. Saya, Bu. Oke, Saya dua. kelompok 3. Kamu masih banyak. Kamu sedikit. Demo saya satu. Oke, mungkin ada yang lihat Ada, Bu. apa? Kami dari kelompok 3. Silakan dibacakan. Dua. Oke, aturan yang ada di rumah: membantu orang tua, tidur siang, menghormati orang tua yang lebih tua. Sering kan suruh mama tuh. Ya. Iya, karena kalau cuma orang karena cinta mau ketika kali. Oke, kedua aturan yang ada di sekolah: tepat waktu ke sekolah, buang sampah pada tempatnya, sama mengikuti upacara. Ya, sudah benar. Kemudian aturan yang ada di masyarakat, gotong royong, tidak menggosip tetangga, dan tidak mencuri mangga. Saya kasih aturan untuk teman-temanku yang suka curi mangga, Bu. Perempuan tidak bisa Berarti di tempat banyak pohon mangga. Aku sama pohon. Aku tuh sering tuh banyak pohon yang di depan rumahnya. Sebetulnya tuh di depan rumahnya dedeknya. Ini saja saya. Rumah aja banyak. Iya kan rumah itu luas. Ya, Itulah tadi. Aturan yang kami buat. Ya, Anak-anak berikan aplaus. Kamu yang Selanjutnya kelompok terakhir. Ibu, sudah mulai Selamat selesai. Ibu, jadi bilang bosan. Oke, makan kelompok ini. 2. Perhatikan. Gak mau. Oke, teman-teman, saya akan membacakan aturan yang terdapat di rumah dengan baik-baik. Yang pertama itu bangun pagi. Yang kedua merapikan tempat tidur. Yang ketiga menghormati orang tua. Dan yang keempat menyayangi adik. Saya tidak punya adik ya. Terus yang kedua, aturan yang
terdapat di sekolah. Yang pertama bersihkan kelas. Yang kedua membuang sampah di tempatnya. Dan yang ketiga menghormati sesama teman. Ya. Ih, kenapa kamu sewa? Teman, jangan berkelahi. Tidak. Oke. Kemudian aturan yang terdapat di masyarakat. 1. Ikut kerja bakti. 2. Ikut musyawarah. 3. Tidak mengganggu orang sedang beribadah. Yang 4. Tidak menggosip. Tidak menggosip. Ih, Vita. Kembali kan aku langsung menunggu. Yeay. Itu sudah benar ya. Aturan yang terdapat di sekolah dan di rumah. Jadi sekarang ya. Kalian tuh dan bibliotek bilang kali kan satu spasi. Iya, kita bisa. Anak-anak tidak berkelahi ya. Nah, itu tadi adalah aturan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat yang kita pelajari. Nah, Sri, aturan di sekolah apa saja, Sri? Aturan di sekolah membersihkan kelas, membuang sampah pada tempat sampah, Ya. menghormati teman. Indri, aturan di masyarakat. Dia ada di rumah. Gosip. Berarti di sekitar rumahmu jangan bergosip. Itu banyak. Tidak mencuri. Gotong royong. Oke, Haikal, aturan di rumah. Aturan di rumah menghormati orang tua, membantu ketika ada pekerjaan, dan mencuci tangan sebelum makan. Itulah tadi aturan yang kita pelajari. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman, dan harmonis. Aturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Tertulis dan memiliki ada manfaat seperti tidak menjaga konflik dan lain-lain. Oke, sebelum kita beristirahat, mungkin siapa yang bisa pimpin doa? Doa. Sri tidak fokus dari tadi. Nah, apa konsekuensi yang bisa berikan ke Sri? Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Nggak boleh balik. Oke, Sri. Ibu. Sri, kamu sampai fokus. Berikan sedikit Sri. Iya, Ih, kamu tidak fokus dari tadi. Iya, betul. Teman-teman, berdiri semuanya. Kita SPG. SPG-nya tuh gampang nih. Perempuan gabung sama perempuan, laki-laki gabung sama laki-laki. Sudah terpisah. Sudah terpisah, Kisri. Sudah terpisah, Niki. Sri, fokus Sri. Cewek. Oke. Di luar. Ini kamu di sini. Berbaris. Di sini Mari, dulu. Fitri. Satu pegang pundak teman masing-masing. Pegang pundak. Masukin. Tidak, di depan, Mbak. Ya, di depan saja. Apa? Ya, dibilang, Bos. Iya. Oke. Kamu ini. Iya. Lunya itu. Apa? Kalau saya bilang depan, kalian lompat ke depan. Ke belakang. Ke depan dulu. Oke, semakin. Oh, ke depan juga kan. Ya, semakin. Sebentar kebalikannya. Di depan itu. Tapi, aku mau hukuman kita ini. Kanan. Harusnya kamu di sini, depan aku, Ustaz. Saya Udah sayang.
yang belakang ke depan, yang ke depan ke belakang. Ya, akan kebalikannya. Yes. Oke, lompat ke samping. Samping. Lompat ke samping kanan. Kiri. Oke, contoh saja. Contoh. Oke, ini yang sudah fokus ya. Yang tidak fokus ya, Pak. Ganti lagi. Oke. Lompat ke belakang. Lompat ke depan. Lompat ke kiri. Ya, lompat ke belakang. Lompat ke samping kanan. Kiri. Kasih cepat. Coba ke depan. Oke, Oke. Indri kembali ke tempat duduknya. Siapa tadi yang pimpin doa? Tri. Oke, lagi Oke, kita. baik. Sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Silakan istirahat anak-anak. Baik Ibu Arini, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecilnya menurut saya sudah baik karena Ibu Arini tadi sudah juga merumuskan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan didiskusikan, kemudian membuat juga rangkuman terhadap materi yang telah dijelaskan. Nah, tadi juga Ibu sudah ke beberapa kelompok untuk membimbing mereka apa yang mereka yang tidak ketahui dan lain-lain sebagainya. Ibu juga memberi dukungan kepada anak-anak yang kurang paham terkait materi yang didiskusikan. Jadi menurut saya secara keseluruhan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil Ibu Arini sudah cukup baik.